cara fisabilillah yang tertera di kalimat harap memandu wilah. Entah apabila persimpangan tiba, hidup penuh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Abu Asaka Ananta. Dan tayangan kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengusaha catering, lalu aktivis dakwah dan juga sekretaris RT atau RW. Nah, saat ini sekarang saya berada di Madang Senang Catering. Ya, itu adalah brand daripada narasumber yang akan kita kulik hari ini. Assalamualaikum Pak Sejadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Masya Allah. Pak Sejadi, ya. ini beliau antum ini usaha di bidang rumah senang ya, atau Madang Senang ya, Madang Senang Catering nih. Ini hanya di bidang catering aja atau buka warung juga nih? Iya, jadi Madang Senang Catering ini berawal dari ketika saya resign dari pekerjaan tahun 2017. Itu ya kurang lebih berarti 3 tahun ya, kurang lebih. Itu filosofi dari Madang Senang sendiri itu siapapun yang makan dari produk-produk kami harapannya bisa senang. Masya Allah. Berarti makanan-makanan yang menggugah selera dan juga memberikan kesenangan begitu? Harapannya begitu. Apa aja ini produknya yang bikin senang Ya. orang yang makan? Kalau catering cenderung umum ya. Jadi mulai dari makanan-makanan untuk kantor, makanan untuk pesta-pesta perkawinan, hajatan dan sebagainya gitu. Namun dari jenis-jenis makanan tadi kami punya unggulan gitu ya, punya unggulan. Nah, unggulan kami itu ada di satunya di sambelnya, Pak. Wah, Masya Allah, sambelnya gitu. Pemirsa. Sambelnya, ya, sambelnya ini sambel sekali. orek, sambel terasi, sambel matang, sambel tomat. Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Masya Allah. Gitu, berarti ya. ada resep khusus di dalam pembuatan sambelnya dan atau aneka jenis sambelnya, Pak ya? Betul sekali. Masya Betul Allah. sekali. Loh, Gitu. kalau memang keunggulannya di sambel, kenapa nggak buka rumah makan senang sambel atau rumah makan sambel senang? Ya, salah satunya kami juga memproduksi sambal sendiri. Oh, Sambal dalam kemasan botol begitu. Ya, dan kita jual sudah Siap hampir makan ya? Siap makan, siap makan. Begitu. Ada berapa varian, Pak, sambelnya? Saat ini kita ada sambal hijau, sambal bawang, sambal hijau teri, sambal gereh, sambal bawang teri, cumi, dan tadi ada sambal korek. Wah, Masya Gitu. Allah. Banyak sekali Iya, sambal yang diproduksi ya. Dan yang paling favorit apa, Pak? Paling favorit itu sambal hijau. Sambal hijau. Karena dia bisa ring pedasnya itu bisa kita atur. Ada level-levelnya? Iya, betul sekali. Masya Allah. Dari level berapa? Level baby. Baby. Iya, Nyebutnya jadi- berarti bukan level 1 tapi baby ya? Baby, ya. Karena untuk anak kecil rata-rata suka. Oh, Masya Allah. Gitu, Luar iya. biasa. Jadi, Madang Senang ini bukan hanya sebuah perusahaan catering saja, tapi beliau memproduksi sambal. Dan aneka sambelnya ini variannya sangat banyak. Jadi, Sobat pemirsa Islamicpreneur TV, kalau misalkan bosan sama sambal yang satu, bisa ke sambal yang lainnya dan lainnya gitu. Dan tentunya jangan lupa belinya di mana? Di Madang Senang Madang Senang, Catering. iya. Masya Allah. Dan untuk sambal sendiri kami juga sudah mempunyai sertifikat halal. Oh, Ya, Masya Allah. jadi- Dari MUI? Dari MUI. Masya Allah. Gitu. Luar biasa ini. Berarti sudah dipersiapkan matang-matang dan tidak main-main nih. Sambelnya bisa nanti ke seluruh Indonesia, Pak ya? Insya Allah. Tersebarnya ya? Insya Allah, iya. Bahkan udah kita kirim ke Medan, ke Makassar dalam bentuk kemasan botol itu. Oh, Masya Allah. Iya. Balik lagi ke awal usaha nih, Pak. Yes. Kan dari sejak 2017. Nah, itu antum itu kenapa kok milih di dunia catering atau dunia makanan? Apa punya basic ke sana atau seorang chef dulunya? Ya, jadi kalau ketika saya bekerja itu sudah mulai mencoba. Jadi kalau katakanlah kantor itu ada acara, kita menawarkan untuk suplai snacknya, kadang-kadang nasi boxnya begitu. Masya Allah. Karena ya alhamdulillah istri itu punya saya boleh bilang keahlian itu tentang taste tangannya itu cukup
disukai banyak terampil orang. ya, gitu. terampil untuk memasak dan hasilnya itu disukai banyak orang. Betul. Nah, Masya Allah. berawal dari situ saya bekerja itu juga sudah lama, kurang lebih 14 tahun. Saya berpikir kenapa potensi istri saya ini tidak saya manfaatkan. Gitu. Masya Allah. Gitu, Jadi akhirnya kita beranikan diri untuk resign 2017. Nah, sampai sekarang kita fokus di Madang Senang catering. Catering. Betul. Jadi pemirsa, beliau ini itu merintis usahanya sejak menjadi pegawai. Iya. Nah, ini sobat pemirsa. Jadi kalau sobat pemirsa saat ini masih menjadi pegawai atau karyawan, jangan takut gitu ya, Pak ya. Terus istiqomah atau lanjutkan action-action di mana berwirausaha itu tidak harus totalitas nganggur atau tidak punya kegiatan sama sekali, bukan. Tapi menjadi pegawai pun juga bisa sebenarnya. Betul, bisa. Yang bisa. penting tangkap peluang itu dan raih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Masya betul Allah. sekali. Nah, Iya. Pak Sujadi nih, tadi awal buka catering kan dirintis. Iya. Nah, pertama kali, masih inget nggak? Pertama kali order itu di mana? Iya. Jadi ketika saya masih bekerja, meskipun bekerja tapi juga punya usaha. Setelah itu kan lepas kerja, resign, ini kan sesuatu yang baru ya. Artinya kebiasaan baru yang harus kita adaptasi. Nah, memang dalam penantian itu cukup stres ya. Berarti sempat ada stresnya juga? Iya, sempat stres karena tadi kalau ditanya pertama kali order dari siapa gitu. Nah, saat itulah kita menunggu-nunggu. Oh, Masya Allah. Gitu, ya. Nah, setelah itu kan kami buka warung. Oh, sempat buka warung? Sempat buka warung ketika resign itu kan cukup kita mau apa gitu, meskipun sudah ada usaha tadi, usaha yang sambal tadi, itu kan sudah kita kadang kirim ke sana kemari, tapi kan waktu kita kan banyak kalau seharian itu. Sementara sekali kirim juga sudah selesai gitu, banyak nganggurnya. Akhirnya kita buka warung gitu. Nah, warung itulah pertama kali kita melihat itu, kalau ada orang pertama kali datang, itu betapa senangnya. Masya Allah. Meskipun hanya pelanggan ya, iya, pelanggan pertama betul. atau yang pertama kali datang ya. Betul sekali. Masya Allah. Jadi sobat pemirsa Islamicpreneur TV, kebanggaan tersendiri bagi kita seorang pengusaha baru dan pemula itu adalah pelanggan pertama ya, sehingga itu yang patut disyukuri. Mudah-mudahan pelanggan berikut dan berikutnya menyusul hingga eksis sampai sekarang, Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, lanjut ke catering tadi, Pak. Iya. Modal awalnya itu berapa sih, Pak, waktu buka catering itu? Kami berawal dari modal seadanya. Nah, seadanya ini berapa ini, Pak? Kalau dirupiahkan gitu, itu awal kami adalah nasi box. Ya, nasi box itu katakanlah mulai dari 10 pun kami ambil. Oh, jadi 10 box nasi box itu diambil gitu. Kalau 10 box itu kalau per boxnya hanya 10.000, artinya hanya 100 secara omset hanya 100.000. Masya Allah. Berarti modalnya berapa? Ya, paling sekitar 40.000 sampai 50.000. Masya Allah, luar gitu. biasa. Jadi tidak sampai jutaan gitu, tidak sampai. Luar biasa. Jadi sobat pemirsa Islamicpreneur TV perlu dicatat nih. Kalau membuka usaha catering tuh ternyata modalnya ringan sekali ya. Ringan sekali. Bahkan dengan uang 40.000 itu bisa membuka usaha catering. Dan bahkan bisa menerima walaupun hanya 10 box. Bahkan di bawah 10 box pun tetap bisa ya, Pak ya? Tetap bisa. Masya Allah, itu bagian daripada awal kita untuk melangkah menjadi pengusaha gitu. Masya Allah, Pak Sujadi. Pak Sujadi, waktu membangun usaha ini selama 3 tahun ya, ada nggak sih kendala-kendala atau mungkin punya nggak sih, maaf, tanggungan hutang atau apa gitu? Iya, pasti banyak sekali Pak kendala. Jadi menjadi pengusaha itu memang tidak semanis yang kita bayangkan. Gitu. Ada kalanya, ada saat kita itu bahkan mungkin 10.000 aja tidak di tangan gitu. Oh, pendapatan atau omsetnya? Tidak pegang uang. Tidak pegang uang sama sekali. Karena kita ada beberapa pelanggan yang belum bayar. Oh, gitu. tertunda Ya, pembayarannya. Tertunda pembayarannya gitu. Tapi memang ada kalanya
omset itu bertubi-tubi luar biasa gitu. Dalam sehari bisa sampai 10 juta. Masya gitu. Allah. Nah, kendala-kendala seperti itu yang kita hadapi bagi para pengusaha pemula, karena cash flow-nya yang kurang sehat barangkali seperti itu. Gitu. Nah, terutama kalau kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dia pembayarannya tempo. Nah, gitu. ini dia. Ini dia. Kadang-kadang Ini- menjadi masalah sendiri ya, Pak. Betul. Ini harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan tersebut. Masya Allah. Berarti sobat pemirsa perlu dicatat di awal ini kendala itu tetap ada. Walaupun sudah profesional pun bagaimanapun kendala itu bagian daripada jalan untuk menuju kebaikan, untuk menuju kesuksesan. Jadi terus hadapi kendala itu dengan tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan yang baik-baik kita lakukan. Betul Nah, sekali. saya tadi pernah lihat atau sedikit melihat dari jadwal rundown-nya yang ada di whiteboard itu ada Jumat Berkah, itu maksudnya apa itu, Pak? Oh iya Pak, jadi kami memfasilitasi teman-teman ataupun saudara-saudara yang berkeinginan untuk menyalurkan sedekahnya melalui program saya namakan Nasiyah. Jadi nasi berkah. Luar. Nasi Apa berkah ini nasi berkah? Tiap hari Jumat. Gitu. Jadi mereka cukup transfer ke saya, ya nanti kami produksi, terus kami salurkan. Oh, salurkannya kemana Nah, selama ini, Pak? penyalurannya opsinya itu pertama ke masjid ketika sholat Jumat, yang kedua ke panti asuhan, ataupun sesuai requestnya. Oh, Masya Allah. Sesuai requestnya donatur ya? Ya, requestnya donatur. Masya Gitu. Allah. Gitu. Jadi Ini nilai setiap Jumat dilakukan? setiap Jumat. Nilai dari nasiah ini, nasi berkah ini hanya 9.000. Oh, jadi 9.000 donasinya? 9.000, satu box pun silakan. Oh, Gitu. Masya Allah. Jadi Tetap nanti kita diterima ya? tampung, nanti baru kita salurkan. Gitu. Jadi Sobat Pemirsa Islamicpreneur TV, kalau Sobat Pemirsa ingin berdonasi dengan ikut program Jumat Berkah di Madang Senang Catering miliknya Pak Sujadi, bisa nih ikutan ya, meramaikan dan bagian daripada untuk bersedekah atau beramal soleh dengan hanya 9.000 ya. Iya. Bisa satu 9.000. box atau satu porsi itu hanya 9.000. Iya. Dan satu porsi pun diterima oleh Pak Sujadi. Iya. Jadi Sobat Pemirsa jangan ragu lagi, silahkan nanti hubungi. Di mana hubunginya nanti, Pak? Langsung ke nomor WA saya. Oh, berapa, Pak? Gitu. 0813 3425 5036. Masya Allah. Iya. Kalau yang kelewatan, silakan lihat di bawah ini ya. Iya. Silakan Gitu. dicatat, lalu transfer dan raih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masya Jadi Allah. kalau boleh saya sedikit tambahkan tentang nasiah ini, nasi berkah ini, dari donatur transfer itu kami akan berikan report-reportnya. Oh, Ya, jadi ada reportnya nih, Iya. tersalurkan kemana Betul. aja. Reportnya pertama itu adalah jenis menunya. Masya Allah. Jenis menunya apa untuk hari Jumat tersebut, terus foto kami kirimkan, terus penyalurannya kemana kami juga akan kirimkan. Masya Allah. Iya. Satu lagi jadi inget nih pemirsa. Tadi saya tuh juga baca ada frozen food. Ya. Oh, jadi rumah Madang Senang Catering ini itu juga menyediakan frozen food. Iya. Apa ini produknya? Iya. Jadi setelah adanya pandemi ini salah satu yang terimbas adalah catering. Oh. Iya, catering. Karena event tidak ada, Iya. kantor-kantor meeting juga tidak ada, Iya, berhenti total, orang ya? punya hajatan juga tidak ada. Gitu. Betul. Nah, akhirnya kami coba berpikir apa nih inovasinya? Nah, ternyata banyak orang yang ke frozen. Gitu. Nah, salah satu frozen yang kami produksi adalah bentuk dari ayam. Ayam frozen. Ayam frozen itu mulai dari boiler, pejantan sampai kampung Ada ya? ada semuanya. Masya Allah. Itu. Yang kedua adalah bentuk risol. Bentuk risol. Risol nih Bentuk- pemirsa. Ya, risol. Ada risol mayo,
risol rogut, risol sosis, risol beef dan seterusnya. Nah, ini pemirsa, salah satu produk frozennya ya ini risol. Yang di frozen itu ada risol mayo, Ya, risol sosis rogut, sama rogut. beef. Beef juga ada ya, iya. Masya Allah. Ini bisa didapat di Madang Senang Catering ya, Iya, Masya betul. Allah. Iya, jadi Madang Senang Catering ini juga menyediakan risol mayo. Oh, namanya Legend. Iya. Waduh, ini harus cerita nih. Kenapa dinamakan Legend nih, Pak? Iya. Jadi kami berusaha untuk seperti pepatah itu bahwa nama juga sebuah doa. Wah, Masya Allah. Gitu. Nah, ini legend, harapan kami tentu ini akan terus sustain ya. Oh, sustain, berkelanjutan. berkelanjutan. Betul gitu. Atau long time. Long misalnya. time, betul sekali. Masya Allah. Jadi bagus Iya. sekali loh pemirsa. Jadi pemilihan nama itu juga penting sekali untuk usaha kita ya. Dan ini juga cerminan dari kita itu serius apa enggak sih memegang usaha. Kalau nama aja nggak dipikirkan, wah ini jangan sampai ya kita berwirausaha atau berbisnis itu hanya ya iseng-iseng ya. Apalagi kita cuman menyepelekan daripada bisnis yang akan kita jalankan. Insya Allah lah, mudah-mudahan tetap semangat dan juga istiqomah, juga fokus gitu ya Pak Sujadi. Betul, iya. Nah, Pak Kalau Sujadi- saya boleh cerita lagi? Boleh, nih? boleh, Ya. Pak. Silakan. Jadi risol legend ini itu ada dalam bentuk frozen dan ada juga dalam bentuk yang sudah matang. Oh, Gitu. Dan tadi kalau ditanya ini di mana aja gitu kan, kami juga berusaha untuk menggandeng reseller-reseller. oh. Jadi kalau kami pribadi itu makin banyak yang terlibat menjadi reseller, tentunya makin banyak berkah yang tersalurkan. Masya Allah, makin banyak menuai manfaat ya. Menuai manfaat. Betul Nah, sekali. jadi sobat pemirsa ya yang menonton dan menyimak ini dan pengen menjadi resellernya daripada risol legend ini, silakan ya nanti hubungi di bawah ini. Oke, Gitu ya. betul Masya sekali. Allah. Pak Sujadi, dari awal tadi kan sudah banyak cerita kita, banyak tadi pemirsa juga menangkap dari perbincangan kita. Pemirsa Islamic TV ini pengen dapat dong pencerahan, motivasi bagaimana sih langkah-langkah dalam berbisnis. Silahkan Pak. Ya, sahabat Islamicpreneur TV yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, menjadi orang itu yang paling membahagiakan adalah ketika bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Nah, sebetulnya kalau saya pribadi tidak mendikotomikan antara pengusaha, antara karyawan, karena satu dengan lain itu saling membutuhkan. Namun seberapa besar manfaat yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, kenapa saya bergelut di dunia usaha ini? Karena saya berpikir ada potensi, terus kedepannya bisa bermanfaat lebih banyak ke sebagian besar orang, maka kami tempuh jalur atau jalan menjadi pengusaha catering ini. Harapannya mudah-mudahan catering kami ini bisa bermanfaat kepada sebanyak-banyaknya orang dan langgeng sampai kapanpun. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali nih motivasinya ya pemirsa. Mudah-mudahan bisa banyak kita tangkap inspirasi-inspirasi pada tayangan kali ini dari owner Madang Senang Catering milik dari Pak Sujadi. Terima kasih banyak Pak Sujadi sudah bisa hadir. Mudah-mudahan berkah bisnisnya berlimpah dan juga bisa banyak menuai manfaat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemirsa Islamicpreneur TV, demikianlah tayangan yang bisa kami sampaikan. Saksikan terus tayangan-tayangan kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share seluas-luasnya agar tayangan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Bercita-cita untuk sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.